Haleluya, bertemu kembali dengan saya Pendeta James Alvin Muaya. Tema renungan kita pada kesempatan ini adalah ketakutan akan memenjarakan hidupmu, bahkan bisa membunuhmu, saudara. Mengapa, saudara? Yang pertama, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, ketidaktenangan justru akan menghancurkan imunitas tubuh kita, saudara. Nah, saudara-saudara, jika imunitas tubuh kita hancur dan pada saat itu ada penyakit tertentu, ada virus tertentu menyerang kita, nggak usahlah virus COVID. Virus apapun, penyakit apapun menyerang hidup kita pada saat imunitas tubuh kita hancur, maka saudara, penyakit sepele pun, virus-virus yang sebenarnya tidak semengerikan COVID pun bisa sangat serius bagi tubuh kita. Karena apa, saudara? Karena dalam keadaan imunitas tubuh yang begitu merosot, penyakit apapun bisa menggerogoti hidup kita. Yang kedua, apalagi ketika kita sudah terpapar virus COVID, saudara. Ini lebih berbahaya lagi. Ketika COVID menyerang, biasanya orang yang punya bawaan komorbid, penyakit diabetes, penyakit jantung, penyakit pernafasan, paru-paru, itu bayangan kematian langsung menghampiri orang seperti itu. Itu yang kami suami istri alami. Kami tiba-tiba begitu tertekannya, begitu ketakutannya, dan semakin kami takut, tubuh kami semakin lemah, semakin tidak berdaya. Saudara, jadi sangat berbahaya ketika kita membiarkan tekanan, ketakutan, kecemasan menguasai hati kita. Ini akan memberi ruang gerak bagi penyakit, bagi virus apapun untuk bekerja, berkuasa dalam tubuh kita. Firman Tuhan bilang apa dalam Ayub 3 ayat 25? Ini alasan ketiga kenapa ketakutan, kecemasan bisa memenjarakan, bahkan bisa sangat menghancurkan hidup kita. Lihat Ayub 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Wow, dengar baik, saudara. Berbahaya sekali ketika kita mulai berkata, aku takut, aku cemas, aku khawatir. Ayat ini berkata, saudara, bahwa apa yang kita takutkan, apa yang kita cemaskan, justru itu yang datang kepada kita, itu yang menimpa kita. Hati-hati dengan kecemasan, ketakutan, jangan mengucapkannya. Karena ketika kita mengucapkannya, tubuh kita akan merekamnya. Jiwa kita, mental kita akan mengamenkannya. Dan pengaruhnya akan sangat besar atas tubuh kita. Apa yang kita takutkan, yang kita khawatirkan, kita seperti sudah mengalaminya. Kita membiarkan tubuh kita masuk dalam realita yang sebenarnya tidak ada. Tapi menjadi real. Ketakutan membuat apa yang kita takutkan walaupun belum ada menjadi real, menjadi nyata dalam hidup kita, dalam tubuh kita. Hati-hati, jangan mengucapkan ketakutan. Jangan mengucapkan saya cemas, jangan mengucapkan saya khawatir. Itu akan datang menggerogoti hidup kita. Oh, saudara, kita mau belajar dari firman Allah, saudara. Mari kita lihat dulu tentang COVID. Dari pandemi menjadi endemi. Sampai kapan kita akan terpenjara dalam kecemasan dan ketakutan oleh COVID? Sampai kapan? Menurut para pengamat dan para ahli yang mengamati pandemi-pandemi di masa lalu, saudara, COVID yang saat ini masih menjadi pandemi bisa menjadi endemi. Apa itu endemi, saudara? Seperti kasus pandemi di masa lalu, misalnya influenza yang juga membunuh ribuan orang. Akhirnya, saudara, menjadi penyakit yang tidak pernah hilang lagi
di atas bumi ini. Selalu ada, terus-menerus ada. Itulah endemi, saudara. Nah, para pakar, para ahli melihat pola yang sama. COVID bisa menjadi endemi terus-menerus, sehingga kita harus memiliki cara untuk bertahan menghadapi endemi COVID, bukan lagi pandemi. Kalau COVID nggak mau pergi, otomatis kita yang harus memiliki strategi untuk bertahan, saudara. Nah, bagaimana cara bertahan di tengah pandemi COVID? Yang pertama, yang paling umum, saudara, adalah kita tahu bahwa lawan yang paling mematikan bagi COVID adalah imunitas tubuh kita. Kalau imunitas tubuh kita prima, luar biasa, maka COVID tidak akan bertahan di tubuh kita. Dia tidak akan bisa merusak apapun dalam tubuh kita. Karena pasukan imunitas tubuh kita akan bangkit untuk melawan COVID. Nah, cara mendapatkan imunitas tubuh adalah apa? Yang paling umum adalah olahraga, berjemur di panas matahari, kita dapat vitamin B, ya. Apalagi kalau kita rajin minum susu murni, maka susu murni itu yogurt, ya, itu akan membantu mengelola, ya, vitamin D dalam tubuh kita sehingga bisa dimaksimalkan, saudara. Nah, tetapi ada orang yang malas, apalagi orang tua yang sudah duduk di kursi roda. Waduh, repot sekali, memerlukan orang lain untuk membawanya ke panas matahari, saudara. Lalu kemudian orang yang sibuk, bagaimana menyediakan waktu? Ada juga orang yang malas, saudara. Nah, yang kedua, saudara, bisa dengan mengkonsumsi vitamin-vitamin atau suplemen-suplemen yang membangkitkan daya tahan tubuh. Itu yang kedua. Terutama orang yang punya uang, orang yang bisa membeli mengkonsumsi berbagai-bagai menu, berbagai-bagai suplemen yang bisa membuat tubuhnya memiliki daya tahan yang luar biasa. Tetapi yang kita mau soroti malam hari ini adalah caranya Tuhan. Cara sorga. Cara sorga pasti lebih unggul daripada caranya dunia ini. Kita mau belajar ini, saudara. Yang pertama, saudara, adalah dengan beribadah. Lakukan ibadah yang sejati. Keluaran 23 ayat yang ke-25 berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Haleluya. Saudara, kalau kita kena penyakit, saudara, Tuhan punya cara untuk mengusir, menjauhkan AIDS, penyakit, virus, enyah kamu dari tubuh ini. Caranya gimana? Kalau kita praktek ibadah, kita sudah belajar ibadah yang sejati, bukan? Ibadah yang sejati itu adalah hidup yang terus-menerus terkoneksi dengan Tuhan, terus-menerus berelasi dengan Tuhan, terus-menerus sadar akan hadirat Tuhan, selalu hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah, saudara. Itulah ibadah yang sejati, saudara. Saudara, ketika kita masuk dalam gaya hidup ibadah yang sejati, apa yang terjadi, saudara? Hadirat Allah meliputi kita, kerajaan Allah memerintah atas hidup kita. Dan ketika kerajaan Allah memerintah dalam hidup kita, Dia akan mengusir penyakit dari tubuh kita. Mungkin kita sudah terpapar seperti yang kami alami, saudara. Sudah terpapar virus, sudah terpapar penyakit. Tapi ketika kita menghadirkan kerajaan melalui ibadah yang sejati, maka Dia akan mengenyahkan, Dia akan mengusir, Dia akan menjauhkan segala penyakit dari tubuh kita. Haleluya. Ini kunci kerajaan Allah untuk bisa bertahan di tengah-tengah endemi, untuk bisa bertahan di tengah-tengah virus yang gak mau pergi-pergi dari sekitar kita. Kita perlu praktek ibadah yang sejati, saudara. Yang kedua, saudara, ayat yang sudah populer bagi kita yaitu hati yang gembira, saudara. Mengapa, saudara? Hati yang gembira dan antusias inilah yang paling cepat membangkitkan pasukan imunitas dalam tubuh kita. Lebih cepat dari cara biasa, saudara. Bahkan bisa mengaktifkan pasukan imunitas berlipat kali lebih banyak ketimbang dengan cara lain, saudara.
Karena ini cara Tuhan. Ini cara sorga. Cara sorga bukan cara biasa. Cara dunia ada yang berproses, saudara. Kalau kita minum suplemen vitamin itu nggak langsung cespleng, minum saat ini lalu detik berikutnya sudah menunjukkan hasil. Ada kalanya kita minum sehari belum ada dampaknya, saudara. Kami sudah mengalaminya, saudara. Tetapi saudara, ketika kami mengalami terpaan virus corona, sebelum kami meminum obat-obat yang katanya bisa membantu, saudara, pertolongan pertama melawan rasa sakit adalah ambil gitar, pujian penyembahan, berdoa, hubungkan hati dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Kami suami istri. Mungkin ada yang berkata, oh itu kebetulan, Bapak, ya kalau saya kuat, istri saya belum tentu kuat, apalagi istri saya komorbid, diabetes 400, apalagi saya bronkitis, asma. Harusnya dua-dua nggak mungkin bertahan. Tetapi kami melawannya dengan hati yang gembira, hati yang bersukacita. Karena pada waktu hati kita bersukacita dan terus bersukacita, harus tiap hari bersukacita, tiap saat, maka pasukan imunitas di dalam tubuh kita juga bertahan. Standby di sana dengan senjatanya. Muncul virus apapun diserang habis sama pasukan imunitas tubuh kita. Caranya membuat pasukan imunitas tubuh kita selalu standby adalah apa? Terus jaga hati bersukacita. Aliran sukacita di hati kita tidak boleh berhenti. Haleluya. Itulah yang kami lakukan, saudara. Itulah rahasia untuk bertahan di tengah COVID. Jadi hanya 2 hari saja COVID mempermainkan kami, sesudah itu kami lawan. Haleluya, saudara. Pada waktu itu dinas kesehatan melarang kami suami istri untuk berdekatan. Karena tinggal satu rumah, jadi kalau satu makan, meja makan satu tidak boleh ada di situ. Tapi semuanya kami langgar. Kami makan bersama, bahkan tidur bersama dalam satu kamar. Tetapi saudara, menurut mereka itu bisa saling menyumbangkan COVID yang segar, yang baru, sehingga yang satu sudah mau sembuh, yang satu menyumbangkan COVID baru, sehingga nggak sembuh-sembuh, COVID-nya terus-menerus galak. Tapi itu tidak terjadi dalam hidup kami, saudara. Kami makan bersama, tidur bersama, dan COVID tidak berdaya, COVID tidak berkutik, saudara. Buktinya, saudara, kami hanya 2 hari, sesudah itu setiap kali gejala COVID muncul, kita lawan dengan melompat, dengan bergembira. Walaupun rasanya masih ada linu-linu lemah, tapi kami lawan sampai kami betul-betul menang, saudara. Lihat ayat-ayat berikut ini. Amsal 12 ayat 25, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Hati-hati, saudara. Kekhawatiran membungkukkan orang. Itu artinya apa? Emosi negatif, pikiran negatif, kekhawatiran berpengaruh ke tubuh kita. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Perkataan harus dijaga, ucapan harus dijaga. Karena itu akan menggembirakan hati. Lalu Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang biasa, bukan obat yang manjur. Baca ulang ayatnya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, bukan obat yang biasa-biasa, obat yang membukan. Ini obat manjur, obat yang sakti. Haleluya. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ketika kita mulai patah semangat dalam menanggung penderitaan, dalam menghadapi penyakit, kita akan osteoporosis, tulang kita bisa kering. Hati-hati, saudara. Filipi 4 ayat 4 oleh sebab itu berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, aku katakan bersukacitalah. Ini perintah, saudara. Jadi kita tidak bisa menunggu kapan sukacita itu datang. Kita harus membuat hati kita bersukacita. Dengan alasan kita ada dalam Tuhan. Kita ada dalam perlindungan Tuhan. Kita ada janji-janji Tuhan. Kita ada jaminan pemeliharaan dari Tuhan. Kita harus cari alasan untuk bersukacita. Buatlah hatimu selalu bersukacita.
Ada sebuah lagu berkata, buatlah hatimu gembira, buatlah hatimu gembira, buatlah hatimu gembira, untuk Tuhan kita. Buat hatimu gembira. Ada orang malah kalau orang lain ketawa dia merasa lucu. Kayak gitu aja kok ketawa, saudara. Ketawa itu berkat. Ketawa itu obat. Gembira itu berkat. Jangan marah kepada orang yang suka ketawa. Kita justru harus kasihan pada diri kita sendiri kalau kita nggak suka bersuka cita. Wah, mukanya selalu tekuk. Saudara sekalian, cepat tua. Hati yang menggembira membuat wajah berseri-seri, firman Tuhan katakan. Oleh sebab itu, hati yang gembira, hati yang bersuka cita, itu membuat kita awet muda. Karena apa? Ternyata hati yang gembira merangsang regenerasi sel, haleluya, membuat tubuh kita tetap segar. Seperti wajah saya tetap awet muda. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena apa? Jaga hati, jangan biarkan stres datang, jangan biarkan ketakutan datang. Serahkan segala khawatir kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolonglah semua anak-anakmu yang mendengarkan, yang melihat kan audio video ini. Biar Tuhan jamah hati mereka, jamah hidup mereka, beri pewahyuan dari kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini atau pada kesempatan ini, biarlah sukacita ilahi turun ke setiap anak-anakmu. Biarlah kami berperang dengan ketakutan kami dan kami menang. Biarlah sukacita surgawi memenuhi hidup kami, karena hadirat Allah selalu menyertai kami. Kami mau praktek hati yang bersukacita, kami mau praktek ibadah yang sejati, tinggal dalam hadirat Allah, karena kami percaya hanya dekat Allah saja hati kami tenang dan tubuh kami sehat. Kami jadi lebih dari pemenang. Kami bisa bertahan di tengah pandemi ataupun endemi, karena kami punya Tuhan yang hebat. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sampai bertemu dalam program berikutnya.